Selamat datang di Kawan Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengoperasikan fungsi sum. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan fungsi if. Fungsi logika if banyak berperan dalam menentukan skenario untuk menyelesaikan berbagai masalah. Fungsi if berguna untuk menampilkan dua kemungkinan hasil perhitungan dengan mengacu pada syarat nilai tertentu. Contoh yang paling sederhana adalah perhitungan nilai kelulusan ujian, di mana syarat kelulusan ada pada nilai rata-rata. Apabila nilai rata-rata lebih besar dari standar yang ditetapkan, maka hasilnya adalah lulus. Namun, sebaliknya, apabila nilai rata-rata yang ditetapkan lebih kecil dari nilai standar yang telah ditetapkan, maka hasilnya tidak lulus. Fungsi logika if mempunyai beberapa operator pembanding. Antaranya yaitu sama dengan, kemudian ada lebih besar, kemudian lebih kecil, selanjutnya ada lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan. Oke, untuk bentuk umum penulisan fungsi logika if adalah seperti ini, yaitu sama dengan, kita hapus dulu yang ini, atau kita sembunyiin dulu biar tidak mengganggu. Oke, sini aja. Sama dengan if kurung buka logical test koma value if true koma value if false. Namun yang perlu diperhatikan adalah masing-masing komputer itu beda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Jadi harus diperhatikan dulu masing-masing komputernya. Oke, kita coba menerapkan pada Microsoft Excel. Kita buka dulu Excelnya. Oke. Kita coba membuat data di sini. Misalkan data nilai siswa. Data nilai ujian siswa. Oke, kita buat dulu. Ada nomor, nama siswa, mata uji, itu mata pelajaran yang diujikan. Kemudian mata pelajarannya matematika,
ada bahasa Indo, kemudian bahasa Inggris. Kita sesuaikan dulu. Kemudian di sini ada kolom rata-rata. Rata-rata. Kemudian keterangan. Oke. Kita rapikan dulu. Di sini kita akan membuat 5 data, 5 baris. Itu 5 siswa. Misalkan ada Upin, Ipin, Jarjit, Mail, dan saya. Upin mendapatkan nilai 80, Ipin 75, 85, 90, 70. Untuk bahasa Indonesia kita masukkan juga 70, 75, 65, 90, 70. Begitupun juga yang bahasa Inggris. 80 juga. 85, 75, 90, 85. Oke. Kita buatkan tabelnya dulu. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kita harus menghitung rata-ratanya dulu sebelum membuat keterangan. Kita coba. Untuk rata-rata menggunakan fungsi average. Namun kita tidak fokus ke sini dulu. Tidak fokus ke average-nya, kita fokus ke if-nya. Jadi ada pembahasan tersendiri nanti. Nah. Apabila teman-teman ingin mengurangi nilai di belakang koma ini, kita bisa menggunakan di bagian number, kita menggunakan ini, tinggal diklik saja, kita bisa mengurangi beberapa angka di belakang koma, beberapa digit ya. Ini, nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini ada kolom keterangan. Untuk kolom keterangan, kita harus tahu dulu di sini nilai standarnya berapa. Misalkan
Contohnya nilai standarnya adalah 75. Nilai KKM. Nilai KKM. Sini 75. 80 aja. Coba 80. Untuk penulisannya, jadi karena sudah tahu patokannya adalah 80, kita masukkan di sini. Di kolom keterangan, kita masukkan sama dengan if kurung buka, klik sel rata-rata ini. Kemudian kebetulan di komputer saya menggunakan koma, kita pakai koma. Jika rata-rata value if true. Jika rata-rata dulu ya. Jika rata-rata lebih besar sama dengan KKM. KKM-nya adalah 80. Baru koma, baru ke nilai benarnya. Nilai benarnya dalam hal ini adalah lulus. Jangan lupa untuk keterangan lulus, karena lulus, tulisan lulus itu berupa huruf, jadi harus diapit dengan tanda kutip. Lulus. Kecuali berupa angka. Kalau berupa angka, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Selanjutnya, koma, nilai salah. Nilai salah berarti jika tidak memenuhi syarat yang ini. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak lulus. Tidak lulus, koma. Kemudian kurung tutup. Enter. Jadi seperti ini. Sama dengan jika G7 ini adalah sel tempat nilai dari rata-rata UPIN. Jika nilai rata-rata 80 lebih besar sama dengan 80, maka hasilnya lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Karena di sini 80 ada nilai sama dengan KKM, maka keterangannya otomatis akan lulus. Oke. Untuk yang ke bawah, kita tidak perlu mengetik lagi atau tidak perlu memasukkan rumus lagi. Supaya lebih cepat, klik sel ini, kemudian di pojok ini ada tanda kotak kecil. Jadi kursornya kita arahkan ke sini hingga muncul tanda plus warna hitam. Bisa dilihat ya. Kemudian diklik kiri, ditahan, tarik ke bawah. Kemudian dilepas. Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan tidak lulus, tidak lulus. Di sini ada lulus otomatis. Kenapa tidak lulus? Karena nilai rata-rata tersebut, nilai rata-rata ini tidak memenuhi kriteria dari nilai ini, nilai KKM-nya. Jadi 78 itu nilai lebih kecil dari 80 atau nilai lebih kecil dari nilai KKM. Seperti itu. Karena nilai yang di bawah KKM atau nilainya di bawah nilai standar, maka tidak memenuhi syarat, otomatis keterangannya tidak lulus. Oke, cukup sampai di sini tutorial kali ini tentang fungsi if. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba.